Tahu nggak? Warren Buffett itu punya perusahaan solar, geothermal, wind, dan hydro. Nggak tahu kan? Jadi yang lo tahu tentang financial market itu cuma segini. Ada yang bilang, oh Warren Buffett itu kok posisinya besar sekali di Apple. Salah teman-teman. Salah. Itu yang TBK. Jadi gitu. Kenapa ada non TBK? Ya itu tadi dia nggak mau telanjang kan buat semuanya. Tapi bang. Gitu. Iya kayak mereka bilang, maksudnya bahkan Buffett pun dan juga Munger itu kan di modern day finance ya. Iya betul. Beliau berdua juga mengungkapkan kalau mereka pun diadu sekarang dengan instrumen keuangan yang ada, indeks lain sebagainya. Oh pasti iya, kalah. Nggak, itu Charlie Munger dan Buffett ngomong loh. Ngakuin. Karena dia tuh mulai tuh pas kayak saham lagi masih mulai. Saham 4 tahun 40-an. Sebenarnya gini Iya kan? Saham itu kita nggak ngomong asetnya lama 1.600 ya. Yes. Tapi saham itu mainstream bro, itu baru 1970-an sejak Nixon cabut. Yes, ya kita ngomong lah ya, saham Buffett mulai investasi 40-an. Negara kita aja belum merdeka bos 40-an. Betul. Ya kan? Terus lu mau bilang, tapi bang. Iya. Tapi bang. Betul. Udah nggak bisa dalam artian ya kita compounding ya ke aset yang begitu. Ya saya nggak ngomong ya saham ya, kita ngomong in general. Bahkan di luar pun ya dengan jumlah emiten yang udah sebanyak itu pun orang sulit bro cari alpha ke sana. Oh sulit. Di US kan, terus ke Cina, bahkan kayak Charlie Munger terakhir juga BYD banyak mainnya. invest di perusahaan Cina. Iya, Gitu BYD kan? mainnya. Dan kita pun juga jujur ya, gua kan melihat opportunity. Menurut gue the next $1 trillion opportunity itu di humanoid robot. Jadi gue udah mulai cari-cari bro, Cyber One-nya Xiaomi, semua udah gue scanning nih dunia nih. Mana perusahaan yang menang di humanoid, gue injek langsung gitu. Karena kita itu cuma nyari duit teman-teman. Bener. Ya. Banyak yang salah kaprah ini, kayak kenapa sih dibikin, karena duitnya di sini dulu. Kita lihat paling besar di sini. Dan masih di sini. Dan masih di sini. Ya itu sampai 20 tahun ke depan lah masih di sini. 15 tahun mungkin. Tapi apakah kita nggak cari opportunity lain? Ya pasti dong teman-teman. Kan gue investor dari dulu. Makanya. Gue Barito Pacific masuk aja 2016. Sebenarnya satu kata, never marry your position. Never marry an asset class. Contoh. Bener. Bitcoin ke 0, terus gue mesti hedge semuanya ke gold. Gue pindah bos, gue karungin tuh kilo-kiloan tuh. Tapi bang. Jangan tapi bang gitu. Kata Timothy Ronald ya. Iya. Soalnya gue kayak waktu itu, katanya lu Bitcoin. Kenapa lu invest Holy Wings? Returnnya tinggi banget bos. Iya. Bos. Iya. Ini buat yang ngerti finance ini langsung paham nih masuk gue apa nih ya. Gue masuk. Itu price to earning, gak usah earning deh. Price to sales tuh kali 3. Ya, ini buat yang ngerti finance bisa langsung bedah nih. Gue masuk tuh price to sales kali 3 dan tahun ini itu udah price to sales kali 1. Hayo. Iya. Hitung returnnya berapa. Return on invested capital gue berapa, ROIC gue berapa, hayo. Lebih tinggi dari Bitcoin, jangan tapi bang. Gitu. Jangan tapi bang. Ada yang bilang, kali masa ada invest juga gak di Holy Wings? Jadi gini, Holy Wings kan kita ada holdingnya. Holding ini cuma ber-11 kita. Bener. Bro kakak ini, kita kan ada project-project nih yang kita bikin bareng holdingnya lagi. Kita tuh kadang suka ajak teman-teman di situ ketika kita bikin projectnya. Contohnya seperti kayak kapal, kemarin bro kakak juga ikut, ya kan? Kita mau bangun di ada tempat di Malang juga lah, nanti bro kakak juga mau ikut. Jadi jawabannya adalah kenapa ada investasi itu? Kenapa nggak kripto semua? Ya 6 bulan BP gimana? Iya bener. Terus, gimana lu? Kayak mereka tuh kayak apa ya? Kayak seolah lu harus di satu kayak gitu. Kenapa tapi bro? Itu fantasi liar dari mana? Enggak, itu kan biasanya selalu narasi dari orang yang kayak nyangkut di satu aset kelas tapi 10 tahun asetnya nggak berkembang. Oh. Terus mereka dalam fase denial dan ajakan publik kayak kamu harus seperti ini ya. Kita selalu move ya dari tempat yang lebih menguntungkan ke tempat yang lebih menguntungkan lagi. Iya, kalau ada yang lebih menguntungkan dari Bitcoin pindah. Di market kan selalu begitu bro. Dalam artian ya kita setianya di pasangan aja. Tapi kan kalau investasi ya sama aja dengan kamu beli altcoin lah, dia naik 10 kali lipat, masa kamu nggak jual? Benar. Kan sama begitu. Benar. Contohnya, kalau misalnya nih, ada waktu itu series A-nya Figur Robotics dibuka, kita bisa dapat masuk bro. Masuk kita. Masuk. Cuma kan waktu nggak dapat. Gitu. Ya, waktu nggak dapat. Tapi kalau waktu series A-nya dapat, Bitcoin gue tuker 30%, gue tuker itu. Iya. Sekarang udah berapa kaya tuh bro? Udah pensiun itu. Tapi nggak dapat waktu itu. Kita nggak dapat. Gue udah tanya-tanya teman-teman gue visi, nggak ada yang mau bagi bro. Iya. Pelit semuanya. Greedy. Serakah kalian semua. Ya.
kita tuh cari sampai jauh-jauh banget bro. Waktu itu cari sampai ada perusahaan yang buat nambang asteroid tuh waktu itu. Benar. Udah ada loh perusahaan yang kita nggak mau sebut kalian, tapi udah ada perusahaan yang sekarang udah keluarin drone pertamanya udah terbang sekarang. Yes. Lagi ngintai asteroid dulu, kalau udah baru diterbangin satelit terus colok. Jadi kita tuh nyari banyak sekali opportunity investasi. Gak cuma gini. Tesis investasi kita tuh apa? Apakah kripto? Enggak. Final frontiernya manusia, ujungnya manusia. Kripto tuh ujung dalam sistem finansial, bro. Benar. Makanya Yang mana menurut gua, diciptakan manusia juga kan. betul. Manusia yang mungkin kita ngomong lebih cerdas pada masanya ya. Iya, betul. Karena kan itu juga financial engineer juga kripto. Betul. Dan misalnya ke depannya teman-teman misalnya ada salah satu viewer di sini terus mereka ciptain misalnya energy fusion gitu kan. Bro tim invest dong, gue ciptain energy fusion nih misalnya. Benar. Tapi kalau lokal SDM kita mungkin nggak mungkin ya. Kalau Empang itu Misalnya Empang gue nggak mau. Misalnya ada orang dari mainland Cina yang nonton ini kan ngerti bahasa Indonesia, di translate sana terus bilang, bro tim gue ada nih energy fusion nih. Atau ketemu solar grid yang lebih efisien, ayo gue invest gitu. Yes. Silakan gitu. Jadi kita sangat open bro tuh any opportunity yang ngasih return di atas 30%. Gitu kan? Apa yang sulit dimengerti dengan itu? Kalau ada yang di atas 30% ya kita sangat tertarik kan? Iya karena ya kan kita harus cari return yang paling tinggi kan? Betul. Terus ada yang bilang, kenapa kalau misalnya Bitcoin dong, kok kalian ada yang bikin trading mingguan? Lah itu kalau misalnya tadi bisa beat 30% gimana? Kan itu doang pertanyaannya. Yes. Semua innovation di market, semua apapun yang bisa dapat duit itu kita sikat teman-teman ya. Yes. Jadi, nah ini teman-teman harus tahu nih. Kita bikin show ini sore ini karena gue ada sedikit pengumuman bro, gue ada pengumuman. Let's go. Yang pertama adalah kantor kita baru jadi teman-teman. Jadi kita ada satu kantor lagi di atas ya, bukan sini ya. Jadi kita bikin kayak semacam HQ ya. HQ ini buat apa? Kalian cek di Discord ya. Sebenarnya markas nggak sih? Markas ya. Benar. Ini markas. Cave. Bad cave. Bad cave ya. Bad cave buat para clipper. Jadi buat yang bilang apakah kita serius dengan main media ini? Jawabannya adalah kita bikin markas gitu. Jadi yang kita tarik ke sana siapa yang terbaik nanti akan dipilih. Jadi kalian clipping aja lanjut, yang terbaik kita pilih, kita pindahin secara fisik ke sana. Benar. Lu bisa ketemu gua, ngobrol sama gua, bahas strategi. Belajar sama kita juga kan? Belajar sama kita juga, kalian bisa tanya-tanya sama tim-tim kita juga untuk gimana cara kerjanya. Dan gua yakin pengalaman di situ lebih besar dari pengalaman semua yang lu kerja di media di luar. Ya. Benar. Jadi buat yang tertarik silakan lanjut Clipper, nanti nggak usah takut kapan gua dipilih, kalau bagus pasti dipilih. Iya. Gampang kan? Kita merit bro, kita nggak perlu kalian punya CV yang kuliah di mana enggak. Iya, apalagi kan sekarang ini bro, sama dinas tenaga kerja kan syarat good looking udah dicoret kan sekarang. Oh iya, ada syaratnya tadi good looking ya. Harusnya Nggak good perlu. reckoning gitu. Iya, kita perlunya merit ya. Kita merit based company. Jadi kalau lu jago, kita akan advance lu, ya kan. Kalau lu hebat, lu punya skill, lu bisa bawa sesuatu ke gua yang orang lain nggak punya, ya silakan kerja. Itu pengumuman pertama. Pengumumanku udah ngomongin tadi soal Discord. Yes. Nah, jadi Scarce kemarin and itu, desirable. nah balik lagi. Kemarin tuh kita berdiskusi cukup panjang bro, sampai Setuju. subuh. Iya. Gua sama Bro Kakak tuh berdiskusi sampai subuh. Kemarin Discord itu tuh menyentuh milestone 500.000. Dimana kemarin gue sempat bahas ini sama Bro Kakak nih. Gue ketemu satu fakta yang menarik bro. Dimana negara itu, small country itu 36 tuh di bawah 1 juta orang. Iya. Discord tuh sedikit berbeda, karena ini kan komunitas kan. Benar. Jadi kita tuh udah kayak bikin semacam negara kan. Ya, dan size-nya ya. ini yang kemarin ya teman-teman, jadi Discord kita udah sampai ini bro 499,778 778 ke 500.000. Nah kalau orang lain ya dengan akal sehat mereka akan bikin bikin sampai 1 juta. Oke. Tapi itu bukan style gue. Kenapa? Karena ternyata setelah kita telaah banyak sekali kalian di dalam yang bahkan nggak buka aplikasinya dalam waktu sehari. Yes. Kan kita bilang nih, lu mau belajar, lu klik Discord-nya, lu belajar. Gratis, lu cuma klik gratis. Tapi ada orang yang kita kasih pengumuman tuh nggak dibuka. Ya. Kita kasih edukasi gratis, nggak dibaca. Ya. Kita kasih berita pun nggak dibaca. Jadi apa yang kita lakukan, kalian silakan cek Discord-nya. Kita bikin sistem baru, ya. Kita bikin sistem bot yang kita bikin proprietary, kita bikin sendiri. Yes. Jadi kita bersihkan kalian yang nggak beneran belajar. Kita tahu dari mana? Lu nggak buka sehari, lu keluar langsung dari situ. Yes. Sehari lu nggak buka, kita kick keluar. Jadi kalau kalian ada yang buka sekarang, kita udah nge-kick banyak sekali bro orang. Bener. Banyak sekali orang. Sisa Jadi 317.000. Sekarang sisa 318.000. Ya. Dari kemarin
berarti kita kick ya 180.000 ya. orang. Yang mana ya itu tadi kalian ada pengumuman nggak lihat, Nah, ada yang masih dalam, ada yang masih dalam coba. Yang masih dalam coba chat sini, yang masih dalam. ada modul nggak ditonton. Iya, modul Kita- gratis ya. Kita kan juga kasihan juga sama teman-teman nanti yang pengen masuk terus serius Betul. belajar sama kita. Jadi kita bikin keputusan bahwa servernya kita akan cap di 500.000. Ya. Jadi artinya apa? Server ini ketika nyampe 500.000, lu nggak bisa belajar gratis lagi.